Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi menjelaskan kepada kita bahwa kepentingan kita hidup di dunia ini hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan yang kita cari, rezeki halal yang kita cari, popularitas yang kita cari, semuanya kita jadikan wasilah kita untuk kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketulusan amal kita, tidak diperuntukkan kepada yang lainnya. Yang tidak lain dan tidak bukan kita harapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Dan Allah tidak menjadikan amal ibadah kita semua menjadi amal ibadah yang sia-sia. Dalam penjelasan lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adama baina asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha." Dalam riwayat lain, yusarrifuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak Adam, hati manusia itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa bolak-balikan kapanpun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "Faqul ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik." Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami terhadap agamamu. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik." Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati. Hati sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati disebut qalb karena mudah bolak-balik. Hati mudah goyah. Hati kita mudah terlena. Hati kita mudah terpedaya, terlebih-lebih terhadap janji-janji dan kenikmatan dunia. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan doa ini, "Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik." Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, arahkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada. Terakhir, sebagai pengingat kita bahwa hidup kita di dunia hanya sementara, jangan sampai kita terlambat menata hati kita untuk menjadikan segala sesuatunya hanya karena Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa dunia tidak ada batasnya. Dunia kenikmatannya sangat melenakan dan setiap manusia tidak akan puas dengan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni adama wadiyani min dhahabin labtaghaw thalithan wala yamla'u jawfa bni adama illa turabu." Jikalau seandainya manusia, anak keturunan Adam, memiliki dua lembah harta kekayaan, memiliki dua lembah emas permata, labtaghaw thalithan, pasti tipikal manusia tidak akan puas dengan dunia, akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bni adam illa turabu, dan tidak ada yang bisa menyumpal, menutup, menghentikan hasrat keinginan manusia. Tidak ada yang bisa menutup nafsu manusia melainkan tanah. Sebagai sebuah kiasan bahwa manusia hidup di dunia
menikmati kegemerlapannya, kemewahannya, kenikmatannya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, innad dunya hulwun khadiratun. Dunia hijau ranu, manis, nikmat, hingga orang banyak yang lupa, terpikat dan terpedaya, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis menjelaskan kepada kita bahwa hanya kematianlah, ajal yang akan menghentikan kita semua, menghentikan dan memutuskan kita dari nikmat dunia. Jangan sampai ajal menjemput kita, ajal menghampiri kita, dan niat kita salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir tema kali ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hanya beribadah kepadanya, bukan kepada yang lainnya. Beribadah sesungguhnya ikhlas kepadanya, bukan ditujukan kepada niatan dunia kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada, kisah dalam hadis Imam Muslim tersebut menjadi pelajaran buat kita bahwa amal ibadah orang yang mati syahid, amal ibadah orang yang alim, amal ibadah orang yang menyedekahkan hartanya dimanapun berada bisa menjadi sia-sia jikalau salah niatnya, jikalau tidak menata hatinya. Akhirul kalam, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga hati kita semua, menjaga niat baik kita semua, agar senantiasa istiqamah di agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini lillahi ta'ala, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ini saja, semoga menjadi nasihat bagi kita semua untuk senantiasa mengingat tujuan hidup kita di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in, thummal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.